Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yulia Rahmi Putri dari 10 AKL 2 akan mempresentasikan Revolusi Menegakkan Panji-Panji Negara Kesatuan Republik Indonesia bagian A, yaitu Tantangan Awal Kemerdekaan. 1. Kondisi awal Indonesia merdeka. Kondisi politik Indonesia pada saat awal kemerdekaan masih belum mapan. Banyak sekali mengalami perubahan dan pembaharuan di aspek kondisi perekonomian Indonesia sangat memprihatinkan karena terjadinya inflasi yang masih tinggi, dipicu oleh peredaran mata uang rupiah Jepang yang tak terkendali, namun nilai tukarnya sangat rendah. Pada saat itu, Indonesia belum mempunyai mata uang, sehingga mata uang yang berlaku adalah The Javers Bank, uang pemerintahan Hindia Belanda, dan mata uang rupiah Jepang. Ditambah lagi dengan kedatangan Nica ke Indonesia yang juga memberlakukan mata uang Nica blokade yang dilakukan Nica, dan Belanda yang terus menekan dan meneror pemerintahan Indonesia membuat kondisi perekonomian Indonesia semakin parah. Maka, untuk mengatasi keadaan keuangan, pada 1 Oktober 1946, Indonesia mengeluarkan uang Republik Indonesia disebut ORI, Uang Republik Indonesia. Dan sementara uang Nica dinyatakan sebagai alat tukar yang tidak sah. Kondisi pendidikan pada saat awal kemerdekaan Indonesia. Sejak awal kemerdekaan, pendidikan di Indonesia terus mengalami perkembangan ke arah yang lebih baik. Karena pada saat periode pemerintahan, bidang pendidikan selalu mendapat perhatian dari pemerintah. Kondisi sosial pada saat awal kemerdekaan di beberapa daerah terjadi gejolak sosial yang mengakibatkan terjadinya pertempuran antara pihak Indonesia dan Jepang, serta Belanda yang membonceng sekutu. 2. Kedatangan sekutu dan Belanda. Penyerahan Jepang kepada sekutu tanpa syarat pada tanggal 14 Agustus 1945 membuat analogi bahwa sekutu memiliki hak atas kekuasaan Jepang di berbagai wilayah, terutama wilayah yang sebelumnya merupakan jajahan negara-negara yang termasuk dalam sekutu. Bagi sekutu dan Belanda, Indonesia dalam masa vacuum of power atau kekosongan pemerintahan. Karena itu, logika Belanda adalah kembali berkuasa atas Indonesia seperti sebelum direbut Jepang. Mereka masuk melalui beberapa pintu wilayah Indonesia, terutama daerah yang merupakan pusat pemerintahan pendudukan Jepang seperti Jakarta, Semarang, dan Surabaya. Pasukan sekutu yang bergabung dalam AFNEI mendarat di Jakarta pada tanggal 29 September 1945, dipimpin oleh Sir Philip Christison yang diboncengi oleh Nica. Tugas AFNEI antara lain menerima penyerahan kekuasaan tentara Jepang tanpa syarat, membebaskan para tawanan perang dan interniran sekutu, mengumpulkan orang-orang Jepang untuk dipulangkan ke negerinya, menegakkan dan mempertahankan kedamaian dan menciptakan ketertiban dan keamanan, dan kemudian diserahkan kepada pemerintah sipil. Mengumpulkan keterangan tentang penjahat perang untuk kemudian diadili sesuai hukum yang berlaku.
Pembagian divisi AFNEI. Pembagian divisi AFNEI ada 3, yaitu Divisi AFNEI 23 di bawah pimpinan Jenderal D.C. Hautron yang ditugaskan di daerah Jawa bagian barat dan berpusat di Jakarta. Kedua, Divisi AFNEI 5 di bawah Komando Jenderal E.C. Mansert yang bertugas di Jawa bagian timur dan berpusat di Surabaya. Ketiga, Divisi India 26 di bawah Komando Jenderal H.M. Chambers yang bertugas di Sumatera dan berpusat di Medan. Ketiga, merdeka atau mati. Kedatangan sekutu di Indonesia menimbulkan beberapa reaksi dari masyarakat Indonesia, apalagi dengan memboncengnya Belanda yang ingin menguasai kembali Indonesia. Hal ini mengakibatkan beberapa upaya pertentangan dan perlawanan dari masyarakat. Perlawanan tersebut adalah sebagai berikut. A. Perjuangan rakyat Semarang dalam melawan tentara Jepang, atau pertempuran 5 hari di Semarang terjadi pada tanggal 15 sampai 19 Oktober 1945. Penyebab pertempuran ini adalah karena larinya tentara Jepang dan tewasnya Dr. Karyadi. Kedua, pengambil alihan kekuasaan di Yogyakarta terjadi pada tanggal 26 September 1945 yang diawali oleh pemogokan semua pegawai pemerintah dan perusahaan-perusahaan yang dikuasai oleh Jepang dan memaksa Jepang untuk menyerahkan semua kantor dan perusahaan tersebut kepada pemerintahan Republik Indonesia. 3. Arek-arek Surabaya untuk Indonesia atau Pertempuran Surabaya dilatar belakangi oleh kedatangan pasukan sekutu yang tergabung dalam Nica pada 25 Oktober 1945. Puncak Pertempuran Surabaya terjadi 10 November 1945 di mana pasukan sekutu menyerang kota Surabaya dan arek-arek Surabaya langsung menghadapi sekutu. Pemimpin dalam pertempuran ini adalah Bung Tomo. Pertempuran Palagan Ambarawa. Penyebab terjadinya pertempuran Ambarawa adalah karena pihak sekutu ternyata tidak menepati perjanjian yang telah disepakati sebelumnya. Sehingga pada tanggal 20 November 1945 meletuslah pertempuran Ambarawa, yaitu pertempuran antara TKR di bawah pimpinan Mayor Sumarto dan pihak sekutu dari Inggris. Pemimpin pertempuran Palagan Ambarawa adalah Sudirman. Pertempuran Medan Area yang terjadi pada tanggal 13 Oktober 1945, Bandung Lautan Api yang terjadi pada tanggal 23 Maret 1946 yang dipimpin oleh Muhammad Toha, Berita Proklamasi di Sulawesi, dan Operasi Lintas Laut Banyuwangi sampai Bali. Pertempuran Selat Bali ini merupakan pertempuran amfibi pertama yang meletus pasca Proklamasi Kemerdekaan Indonesia dan berlangsung pada tanggal 5 April 1946. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih.